Halo semuanya, selamat datang di channel Nesu Movie. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Shooter. Film ini menceritakan seorang mantan sniper yang ditugaskan untuk menghentikan rencana pembunuhan presiden. Namun sayang ia malah dijebak dan dituduh sebagai pembunuh. Lalu bagaimana cara ia terlepas dari tuduhan tersebut? Mari kita simak alur ceritanya. Di atas sebuah tebing di negara Ethiopia, terlihat penembak jitu pasukan khusus Amerika Serikat Bob Lee Swagger dan pengintainya Donnie Van, yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan bagi konvoi tentara Amerika yang kembali ke pangkalan melalui negara yang bermusuhan. Jauh di bawah sana, sebuah truk yang membawa senapan mesin sedang melaju menuju konvoi tentara Amerika. Dengan skill yang hebat, Bob berhasil menembak musuh tepat di kepala mereka. Setelah konvoi berhasil lewat, lalu muncul satu pasukan musuh yang akan menyerang. Dengan kamuflase yang hebat, membuat musuh tidak mengetahui posisi mereka. Tak lama kemudian, musuh mendatangkan sebuah helikopter, yang mana mereka sama sekali tidak diberitahu oleh markas. Dan lebih parahnya lagi, pihak markas malah meninggalkan Bob dan Donnie yang harus berjuang berdua melawan musuh. Naas, Donnie harus tewas ditembaki oleh helikopter musuh. Lalu Bob yang tinggal sendirian pun mencoba menembaki helikopter tersebut sampai jatuh. Tiga tahun kemudian, Bob memutuskan pensiun dini dan mengasingkan diri bersama anjing kesayangannya di sebuah perbukitan. Lalu di sebuah kantor terlihat beberapa orang yang sedang membahas tentang misi terakhir yang dijalankan Bob. Dan singkat cerita, beberapa di antara mereka mendatangi tempat tinggal Bob. Orang itu bernama Kolonel Johnson dan dua anak buahnya. Kedatangannya ke sana untuk meminta bantuan Bob agar membuat sebuah skema penembakan presiden. Karena pihak intelijen mendapat informasi bahwa adanya rencana pembunuhan ketika presiden melakukan kunjungan terbuka di beberapa kota. Bob sebagai mantan sniper terbaik, tentu saja membuat Johnson yakin kalau rencana yang disusun Bob bakal sama dengan pembunuh tersebut. Bob yang sudah berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam dunia kemiliteran pun menolak misi tersebut. Kemudian Johnson mengingatkan kembali tentang sumpah yang sudah diikrarkan Bob. Mendengar perkataan Johnson, menimbang kembali misi tersebut. Tak jauh dari rumahnya, Bob mencoba mengukur jarak antara penembak dan presiden. Lalu Bob menyadari posisi presiden berada dalam bahaya. Bob menerima misi tersebut dan setelah menitipkan anjingnya, ia segera berangkat menuju Amerika Serikat. Ketika Bob sampai, ia mengunjungi 3 kota yang menjadi tempat kunjungan presiden nantinya. Ia kemudian menganalisa kecepatan angin, jarak dan beberapa tempat yang mana itu menjadi tempat strategis bagi sniper membidik target. Kemudian ia menjelaskan semua hasil analisanya kepada Johnson. Menurutnya, Philadelphia adalah tempat paling strategis bagi pembunuh untuk menjalankan aksinya. Setelah menjelaskannya, Johnson pun memuji Bob karena telah melakukan yang terbaik bagi negaranya. Singkat cerita, hari kunjungan presiden pun tiba. Kini Bob dan Johnson serta beberapa anak buahnya telah bersiap memantau di sebuah gedung kosong. Beberapa ratus meter di sana sudah terlihat kerumunan warga yang menanti kedatangan presiden. Di sana juga turut hadir Uskup Agung dari Ethiopia yang ikut berpidato pada kunjungan presiden. Dalam pidatonya ia menceritakan kekejaman yang terjadi di negaranya. Tak lama kemudian, Johnson memperkenalkan kepada Bob seorang polisi lokal yang bernama Timmons. Setelah uskup selesai berpidato, kini tiba giliran presiden.
Ketika Presiden sudah memulai pidatonya, Bob membaca pergerakan pembunuh yang telah bersiap menembak Presiden. Lalu tiba-tiba, Timmons dengan sengaja menembak dadanya Bob. Di saat yang bersamaan Uskup Agung juga tertembak. Kericuhan pun terjadi, tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Untung baginya masih selamat setelah jatuh dari ketinggian. Lalu Johnson menjadikan Bob sebagai dalang di balik penembakan tersebut. Seketika para polisi dan FBI segera mengejarnya. Di tengah pelariannya tersebut, Bob bertemu dengan seorang agen FBI bernama Nick yang sedang berjaga. Lalu dengan cepat Bob segera melumpuhkan dan mengambil kunci mobil milik Nick. Sebelum Bob pergi, ia memberitahu Nick kalau bukan ia pelakunya. Untuk menghindari kejaran polisi, Bob mencoba memasuki tempat pencucian mobil otomatis. Di dalam sana ia mencari cara untuk menghentikan pendarahan bekas luka tembak. Ketika Bob kembali ke jalan raya, para polisi mengetahui posisinya, lalu kejar-kejaran pun terjadi. Bob yang sudah terkepung dengan nekat menenggelamkan mobil bersama dirinya ke dalam sungai, dan polisi akhirnya kehilangan jejaknya Bob. Merasa dirinya sudah tidak kuat untuk lari, Bob lalu mengambil mobil yang entah punya siapa. Sementara di kantor FBI, Nick diinterogasi oleh atasannya karena telah membiarkan dirinya dilumpuhkan begitu saja serta mobilnya juga diambil oleh Bob. Atas kejadian tersebut pihak FBI merasa malu dan para rekannya marah sama Nick. Akan tetapi Nick merasa tidak bersalah dan bersyukur masih hidup. Singkat cerita, Bob kemudian mampir di sebuah minimarket untuk membeli aqua dan bahan-bahan untuk merawat lukanya. Melihat dirinya sudah viral di televisi, Bob memutus aliran listrik minimarket tersebut agar wajahnya tidak kelihatan jelas oleh kasir. Setelah itu Bob memutuskan pergi menuju sebuah tempat aman untuk bersembunyi. Tempat tersebut adalah rumah janda pirang dari sahabatnya yang bernama Donnie yang telah gugur di awal film. Wanita itu bernama Sarah. Sarah yang sudah tahu apa yang terjadi lewat FYP TikTok, tak mengizinkan Bob untuk bersembunyi di rumahnya. Karena tidak baik jika wanita membiarkan laki-laki yang bukan mahramnya nginap, apalagi wanita itu sendirian dan sudah lama ditinggal suaminya. Tapi Bob tetap memohon agar diizinkan, karena ia tidak tahu lagi siapa yang harus ia percayai. Sarah yang merasa iba dan butuh teman, akhirnya membiarkan Bob bersembunyi di rumahnya. Lalu Bob memberikan Sarah beberapa resep yang harus ia beli di toko berbeda agar menghindari kecurigaan. Singkat cerita, Bob membuat dirinya pingsan agar Sarah bisa dengan mudah menjahit luka tembak di tubuhnya Bob. Di kantor FBI, Nick yang merasa ada kejanggalan pada kasus penembakan, membuat dirinya tidak tidur semalaman. Lalu ia menjelaskan kepada rekannya, "Kita panggil saja Yuni." Pada kejadian tersebut, tembakan Bob meleset terlalu jauh, yang mana tembakan tersebut mengenai uskup yang berdiri di belakang presiden. Padahal Bob sendiri adalah seorang sniper terbaik yang mampu menembak sebuah koin dari jarak jauh. Dan Nick juga mendengar berita, bahwa Timmons melihat moncong senapan Bob yang keluar dari jendela, dan itu cukup janggal. Seharusnya setiap pembunuh selalu menyembunyikan senjatanya. Ketika Nick hendak menemui dan menanyai langsung kepada Timmons, Yuni mengatakan kalau Timmons sudah tewas dibunuh oleh perampok tadi malam. Apa yang didengar Nick barusan, ia berpikir adanya konspirasi yang dilakukan para elit global. Kembali ke rumah Sarah, keadaan Bob terlihat membaik. Ia berterima kasih kepada Sarah yang sudah mengobati luka di tubuhnya. Sekarang Bob berencana untuk balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan oleh Johnson. Mula-mula ia menjadikan Nick sebagai umpan agar Johnson bersama komplotannya keluar dari sarang. Bob yakin Nick bisa diajak kerjasama karena ia berbeda dari agen FBI lainnya. Bob lalu menyuruh Sarah mengantarkan sebuah foto plat nomor mobil seseorang yang menjadi pelaku penembakan sebenarnya. Sarah menemui Nick di sebuah kafe yang tak jauh dari kantornya FBI.
Bob mengawasi dari seberang jalan. Akan tetapi dua orang polisi yang sedang berjaga melihat Bob. Dengan cepat, Bob melumpuhkan kedua polisi itu dan kabur sebelum polisi berdatangan. Tak berselang lama Johnson akhirnya mengetahui kalau Bob sudah bergerak dan ia juga tahu kalau Nick tengah mendalami kasus tersebut. Merasa aksinya bakal terbongkar, Johnson memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Nick. Di kantor FBI, Nick kemudian mencari data kepemilikan dari plat nomor tersebut, tapi sayangnya data tersebut terkunci yang mana ia harus mendapatkan akses Delta untuk melihat keseluruhan data tersebut. Singkat cerita, ketika Nick berjalan kaki dikarenakan mobilnya yang habis dicuri Bob telah rusak, tiba-tiba ia dicegat dan dibawa secara paksa. Mereka adalah anak buah Johnson yang mencoba untuk menyingkirkan keberadaan Nick. Lalu mereka yang berjumlah 3 orang ini membuat kematian Nick seolah-olah bunuh diri. Nick yang tidak berdaya hanya bisa pasrah. Padahal ia ingin hidup lebih lama dan hidup bahagia bersama pasangan yang setia pada nantinya. Di detik-detik akhir hidupnya, tiba-tiba Davis, get out here! Bob datang tepat waktu, dan berhasil menghabisi ketiga anak buah Johnson. Nick yang mengetahui kedatangan Bob bakal mengira kalau Bob bakal membunuhnya. Tapi ternyata Bob datang untuk menyelamatkan serta menawarkannya kerjasama untuk melawan Johnson. Karena Nick sudah telanjur tidak masuk kantor dan melewati rapat, ia pun memutuskan untuk ikut dengan Bob. Singkat cerita, mereka pun menemui seseorang pembuat senjata terbaik pada masanya. Di sana Bob menanyai sebuah teknik menembak, di mana tembakan dibuat seolah-olah meleset. Tapi sebenarnya tembakan tersebut mengenai sasaran yang tepat. Si ahli senjata lalu mengatakan kalau teknik ini sudah lama dan jarang dia pakai oleh para sniper kebanyakan. Dan ia mengatakan orang yang mampu menggunakannya mungkin sudah mati. Ia lalu teringat beberapa sniper yang mungkin masih hidup, salah satunya Bob. Dikarenakan ia tidak mengenal dan tidak pernah melihat Bob, si ahli senjata tidak mengira yang di depannya ini adalah orang yang dibicarakan. Lalu satu orang lagi berasal dari Rusia, yang mungkin sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berjalan, dan Bob seketika teringat sama orang yang pernah ia temui bersama Johnson. Setelah itu, Nick meminta Yuni untuk mencari alamat dari sniper dari Rusia itu yang bernama Michael Sandor. Tak lama kemudian Yuni memberitahu Nick kalau orang tersebut berada di Virginia. Tanpa diketahui Bob, ternyata Johnson sudah mengetahui keberadaan Sarah. Johnson mengutus anak buahnya untuk menangkap dan menjadikannya sandera agar Bob menyerahkan dirinya. Lalu scene beralih, memperlihatkan Bob dan Nick yang sudah berada di Virginia. Mereka kemudian mengintai kediaman Michael Sandor. Mereka yang yakin jika kediaman Michael pasti dijaga ketat. Mereka lalu membeli peralatan dan senjata di toko terdekat, dan Bob juga mengajari Nick memakai senapan runduk agar nantinya ia dapat melindungi satu sama lain. Singkat cerita Bob dan Nick memulai rencananya. Nick ditugaskan untuk mengawasi pergerakan para penjaga, sementara Bob diam-diam memasuki rumah Michael. Satu persatu para penjaga berhasil dihabisi oleh Bob. Bob akhirnya bertemu langsung dengan Michael yang ternyata sudah menunggu kedatangannya. Lalu ia menjelaskan pada awalnya ia bekerja sama dengan Johnson karena diancam dan Michael yang menyarankan Bob untuk dijadikan kambing hitam untuk menutupi jejak mereka. Johnson yang bekerja sama dengan senator memiliki lahan besar di negara Ethiopia dan lahan tersebut dijadikan sebagai kilang minyak. Banyak dari warga sipil yang harus kehilangan tempat tinggal dan mereka juga tidak segan-segan untuk menghabisi mereka yang menentang. Lalu, Uskup Agung yang mengetahui kejahatan mereka berencana untuk membongkarnya kepada Presiden Amerika, tapi sayangnya, ia harus dibungkam terlebih dahulu oleh Johnson dan komplotannya. Michael lalu memberitahu di mana lokasi para mayat yang telah dihabisi oleh Johnson, tapi kebenaran itu hanyalah jebakan untuk menahan Bob agar FBI bisa menangkap Bob di sana. Lalu Michael pun memutuskan untuk bunuh diri. Tapi sebelum itu ia memberitahu Bob kalau Sarah sudah ditawan oleh Johnson. Mengetahui para FBI yang sudah mengepung tempat tersebut, tidak ada pilihan bagi Bob dan Nick selain melawan agar mereka bisa kabur dengan selamat.
Setelah berhasil kabur, Bob segera menghubungi Johnson. Awalnya Johnson mengancam Bob agar menyerah karena mereka menjadikan Sarah sebagai tawanan mereka. Tapi sayangnya Bob justru mengancam balik Johnson. Ternyata Bob diam-diam merekam apa yang dikatakan Michael. Lalu Bob membuat kesepakatan untuk menukar Sarah dengan rekaman tersebut. Bob meminta Johnson untuk bertemu di tempat terbuka serta mengajak senator ikut bersamanya. Singkat cerita, Johnson sudah tiba di tempat yang ditentukan dan tak lupa juga Sarah yang sedang dipegangi oleh anak buah Johnson. Lalu diikuti oleh senator yang datang beberapa saat kemudian. Mereka menjadikan pegunungan bersalju untuk melakukan pertukaran. Tak lama kemudian dari kejauhan datanglah seseorang yang dikira itu adalah Bob. Lalu tiba-tiba sebuah peluru mengenai tubuh Bob. Ternyata Johnson dan komplotan melakukan kelicikan. Ia tidak berniat untuk melakukan pertukaran, tapi melainkan untuk melenyapkan Bob. Tapi ternyata Bob yang sudah mengetahui itu bakal terjadi bersembunyi di tempat lain dan menghabisi seluruh snipernya Johnson. Lalu orang yang ditembak oleh sniper Johnson ternyata adalah Nick yang melapisi tubuhnya dengan baja agar ia tidak mati. Johnson pun ketar-ketir mengetahui rencananya telah gagal. Tak lama kemudian para FBI datang dari kejauhan. Jadi sebelum kedatangan Bob dan Nick, mereka sudah memberikan posisi mereka, lalu Bob dengan kesadaran penuh membakar alat bukti kejahatan Johnson dan senator, karena Bob berpikir jika bukti itu juga bakal tidak banyak berguna nantinya. Melihat barang bukti sudah lenyap, senator dan Johnson tertawa, lalu senator pun memutuskan pergi lebih dahulu karena tidak ada yang perlu ia cemaskan lagi. Bob dan Nick segera ditangkap oleh FBI dan dibawa ke pengadilan. Di sana juga sudah ada Johnson, sesuai permintaan Bob karena ia dalang dari semua ini. Dan di hadapan Bob juga diletakkan senjata milik Bob yang dijadikan alat konspirasi untuk menjebak Bob. Yang menurut Dewan Pengadilan senjata itu ditemukan di tempat kejadian dan tidak pernah diapa-apain. Lalu Jaksa Agung memberikan Bob waktu 5 menit untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Bob lalu mengaku jika senjata itu adalah miliknya dan ia memasukkan sebuah peluru dan lantas menodongkannya ke arah Nick dan Nick pun terlihat biasa saja. Lalu Bob mengarahkannya kepada Johnson dan menarik pelatuk. Tapi tidak terjadi apa-apa. Mereka yang di sana pada panik sampai-sampai para penjaga segera masuk ke dalam ruangan. Bob menjelaskan bahwa sebelum meninggalkan rumahnya, ia selalu melepaskan pin senapannya, tujuannya agar tidak dipakai oleh sembarangan orang. Jadi sejak awal senjata itu tidak bisa digunakan untuk menembak dan otomatis tuduhan terhadap Bob terbantahkan. Lalu Johnson juga membantah dirinya terlibat dalam konspirasi tersebut dikarenakan tidak adanya bukti yang cukup kuat. Ketika Johnson hendak meninggalkan ruangan, Nick segera memperlihatkan bukti kekejaman yang telah dilakukan Johnson, tapi sayangnya, Jaksa Agung tidak mempunyai wewenang untuk mengadili Johnson dikarenakan kejahatannya dilakukan di negara lain. Setelah Johnson pergi, Jaksa Agung mendekati Bob dan menasehatinya bahwa keadilan tidak selalu menang dan ia pun dibebaskan dari tuduhan. Di malam harinya, Senator dan Johnson merayakan kemenangan mereka. Ketika mereka larut dalam tawa, tiba-tiba salah satu mayat anak buah mereka terjatuh dari lantai atas. Johnson segera melarikan diri, namun sayangnya dia harus tewas tertembak di dadanya. Ternyata orang yang meneror mereka adalah Bob. Semuanya dihabisi, sebelum menjadi orang terakhir yang dibunuh oleh Bob, Senator masih sempat-sempatnya menyombongkan jabatan sebagai Senator Amerika. United States Senator. Exactly. Sebelum pergi, Bob mematahkan pipa saluran gas dan rumah itu pun meledak. Bob lalu pergi menuju mobilnya yang di dalamnya sudah ada Sarah. Lalu mereka pun pergi mencari Oyo terdekat dan memulai kehidupan yang baru, dan film pun tamat.